Hai, Mike di sini. Seumur hidup, gue adalah seorang pengguna Windows. Sempat nyoba bentar ya MacBook Air sekitaran tahun 2013, tapi habis itu nggak betah ternyata. Nah lucunya, selanjutnya awal tahun ini udah mulai tertarik lagi ya ngeliatin MacBook setelah Rizky beli MacBook Air M1. Interest gue dalam melirik MacBook ini pun semakin memucuk setelah ngeliat teman kami si Kaisar Anton membeli sebuah MacBook Pro 14 inch terbaru. Seperti yang kita semua tahu, MacBook Pro 2021 dirilis dalam dua ukuran, yaitu 14 inch dan 16 inch. Yang kami sempat cobain ini adalah base model 14 inch dengan M1 Pro 8 core. Disclaimer ya, macOS ini kan jelas beda ya sama Windows, dan karena gue bukan pengguna Apple, gue nggak mau terlalu sentuh banyak soal ini. Sehingga kita pingin lebih bahas apa yang sekilas begitu bagus dan menarik dari MacBook Pro terbaru. Dari perspektif seorang pengguna Windows full-time. Harus diakui, desain dan feel sebuah laptop Apple adalah salah satu sektor di mana Apple hampir selalu unggul, bahkan dibanding ultrabook Windows yang elite. Sama kayak MacBook Pro tahun-tahun lalu, unibody metal solidnya terlihat seolah jauh lebih tebal karena tidak ada wedging di ujung, padahal secara tebal maksimum nggak jauh beda sama MacBook Air M1. Intinya 14 inch is the new 13 inch. Jika Anda ingin balance yang bagus antara portabilitas tinggi dan performa, versi 14 inci ini sangatlah ideal. Oke, rasanya jarang ya ada produk Apple revolusioner yang bebas kontroversi. Pada saat iPhone X dirilis, orang sempat menghujat keberadaan poni atau notch di bagian atas layar. Kembali ke 2021, Apple melengkapi MacBook Pro series ini untuk pertama kalinya dengan layar Liquid Retina XDR, berbasis mini LED yang teknologinya diambil dari iPad Pro serta layar flagship mereka, Pro Display XDR. Dari reproduksi warna, akurasi, dan ketajaman, ini emang sulit sekali dikalahin. Paling hanya bisa dikalahkan secara kontras oleh laptop-laptop Windows yang pakai layar OLED 4K sejati. Dengan brightness standar up to 500 nits dan variable refresh rate hingga 120 Hz, ini adalah layar ideal untuk menikmati keindahan waifu, sekaligus menciptakan konten yang berhubungan dengan waifu juga. Nah, kontroversinya adalah Apple memutuskan untuk membuat bezel sekecil mungkin, sehingga harus menempatkan poni untuk webcam. Kesel nggak? Jujur, pertama gue lihat ini ada notch atau poni, gue kesel ya. Tapi pas udah pakai beberapa menit, ternyata no problem. Toh hitamnya nyatu sama status bar gitu, nggak masalah. Dan sekalipun misal gue pakai browser full screen atau nonton YouTube, perlu diingat ini layar 16:10, jadi nggak bakal ganggu juga selama kita nonton video widescreen standar. Kamera ini memang belum support Face ID, tapi kualitasnya begini. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kualitas webcamnya bagus banget, jadi membuat keberadaan notch ini tidak masalah buat gue pribadi ya, karena kita dapat kualitas yang sangat oke. Ya, begitulah. Touch bar yang dari awal dulu kontroversial tentunya juga tinggal sejarah ya. Tidak ada lagi gimmick tersebut yang berarti Apple mengakui kesalahan mereka soal touch bar. Sebagai pengguna Windows pun gue merasa bahwa touch bar cenderung menjadi solusi yang mencari permasalahan. Semuanya kembali ke full scissor switch khas sebuah MacBook Pro. Intinya, Apple telah memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat sendiri, dan Touch ID fingerprint, still terintegrasi sama tombol power kanan atas. Alright, kita juga tidak punya hak lagi untuk mengejek kekurangan port MacBook Pro seperti dulu, karena di samping keberadaan 3 port Thunderbolt 4 dan audio jack, sekarang ada juga HDMI 2.0 full size, slot SD card UHS 2, dan yang terpenting, kembalinya colokan MagSafe 3.0. Jujur, semaniak-maniaknya gue sama USB-C, koneksi MagSafe yang gampang dicabut pasang itu, salah satu hal yang gue suka sejak lama. Oh iya, karena ini versi yang 14 inch M1 Pro 8 core, laptop ini tetap bisa di fast charge via adapter USB-C 100W ataupun 67W. Meski bawaannya tadi hanya 67W. So, nggak masalah kalaupun nggak bawa kabel MagSafe. Yang pasti, gue sangat menghargai berkurang ketergantungan MacBook Pro terhadap dongle. Oh boy, beberapa tahun lalu gue nggak kebayang ya arsitektur ARM bisa bersaing sama x86 di ranah laptop. Dan di sini kita udah sampai di mana Apple Silicon berbasis ARM sudah begitu optimized untuk banyak aplikasi produktivitas. Karena keterbatasan waktu sebenarnya kami baru tes M1 Pro versi 8 core ini melawan M1 generasi pertama di MacBook Air via Geekbench multicore saja. Di situ udah bisa ngeliat ya kenaikan performa CPU yang baik.
Kami tentu paham kita nggak bisa mendang-mending soal gaming, karena ini sebuah Mac. Gamer masih belum ada pilihan yang lebih price to performance selain pakai Windows saat ini. Tapi, jika lo seorang creator yang contohnya pakai Adobe Premiere Pro, ini ada benchmark dari The Verge yang ngetes versi 10 core-nya absolutely ngalahin chip-chip laptop high-end Intel maupun AMD. Ini bisa ekspor video 4K 2,5 kali lebih kencang dari Ryzen 9 5900HX di Razer Blade 14 menurut pengetesan yang sama. Mereka actually sempat juga ngetes ASOTR di M1 Max, lalu dapat FPS yang setara RTX 3060 di Zephyrus G14. Keep in mind, ini semuanya dalam satu SoC integrated. Saking mind-blowingnya, mungkin nanti kita bisa bikin video khusus soal ini. Satu kekurangan terbesar yang tapi ada di MacBook manapun sampai hari ini adalah upgradabilitas. Unified Memory dan SSD-nya semuanya on board. Jadi ya kalau kedepannya buat si Anton versi memori 16GB SSD 512GB ini udah nggak cukup lagi, mau nggak mau mesti tergantung sama storage eksternal atau upgrade laptop aja opsinya. Problemnya juga, beli versi RAM atau SSD lebih gede itu beda harganya sadis ya. Contoh perlu nambah 9 juta dari versi 15GB ke 1 tera. Sedikit kemenangan lah buat sisi laptop gaming Windows saat ini. Oh ya, selain layar dan chipset, ada satu lagi hal yang luar biasa dari MacBook Pro 2021, yaitu kualitas quad speakernya. So far nggak ada satupun laptop yang gue coba seumur hidup dengan kualitas mind-blowing ini. Menurut Kaisar Anton sendiri yang udah pakai laptop ini selama beberapa hari, chipset yang lebih kenceng dan layar lebih besar tidak membuat laptop ini boros ketimbang MacBook Air M1 yang sebelumnya dia pakai juga. Dari review The Verge tadi, daya tahannya mencapai 16 jam usage normal, yang rasanya masih sebuah mimpi belaka bagi laptop-laptop Windows performa tinggi berbasis Intel dan AMD. Optimisasi dan efisiensi ini membuat gue harus mengakui dengan berat hati bahwa iya, Apple telah membuat keputusan yang begitu tepat dalam mengungguli chipset x86 dari Intel dan AMD. Ya, kita lihat aja lah Intel, AMD, dan Microsoft bisa berbuat apa ke depannya. Oke, terakhir soal pricing, ini mungkin masih agak sensitif karena belum resmi ya. Faktanya temen gue belinya juga import barang Singapura seharga hampir 35 juta untuk versi paling basic M1 Pro 8 core, memori 16GB, dan storage 512GB. To be fair, dengan segala fitur, performa, dan kualitas barang yang exceptional bagi para profesional dan pegiat konten, MacBook Pro 2021 tetaplah solusi yang menurut gue worth it. MacBook Pro 2021 pretty much berhasil mengejutkan siapapun, menjadikan benchmark baru sebuah laptop creator profesional. Jika Anda nggak pernah main game dan menggunakan laptop itu purely untuk kerja dan membuat konten secara profesional, mungkin bisa lah mulai dipertimbangkan untuk pindah ke ekosistem Mac saat ini. Well, buat gue pribadi ya belum yakin bakal pindah atau enggak, karena ya selama ini masih nyaman pakai Windows, performanya masih oke, dan toh juga nggak ada urgensi yang banget-banget gitu. Meski harus diakui, gue ikutan seneng akhirnya ada alternatif MacBook baru yang sedemikian bagus. Misalkan, gue nanti berpikir untuk beralih. Tampaknya Apple telah mendengarkan dengan baik apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para creator dan para profesional, sekaligus berani melangkah ke era chipset baru. Haha. Ya, itu dulu aja pengalaman super singkat kami bersama si MacBook Pro 14 inch 2021. Menurut kalian sendiri gimana? Ya, kalau mau mendang-mending, tahu mesti kemana. Yang pasti, jaga terus kesehatan, jangan lupa like dan share, and as always, stay safe.